Karena memang agama atau keyakinan terhadap Tuhan itu adalah satu-satunya brand di dunia yang tanpa iklan pun para penganutnya pasti akan rela berkorban, bahkan bersedia mati untuknya. Ngomongin konsep soal ketuhanan memang adalah sebuah diskusi panjang yang tidak ada habisnya. Bahkan kalau boleh dibilang, obrolan tentang ketuhanan ini sudah ada sejak dari zaman nenek moyang kita dulu. Sejak munculnya peradaban manusia di muka bumi ini, mulai dari manusia purba hingga ke zaman teknologi informasi saat ini. Jadi, pembahasan tentang konsep ketuhanan ini akan selalu relevan di zaman apapun, dari dulu hingga sekarang. Terbukti dengan adanya ribuan agama atau sekte keyakinan yang mewarnai kehidupan manusia hingga saat ini ya. Tentu kalau kita berkaca dari sejarah awal terbentuknya peradaban manusia, konsep ketuhanan itu akan terus bergeser dari yang semula sangat sederhana hingga ke masa modern yang mengarah pada konsep yang lebih rumit pinjelimet, apalagi dijadikan bahan perdebatan sengit di antara para apologetnya yang memang sudah mendarah daging terkait pembelaannya terhadap agama atau keyakinan yang dipegangnya, atau istilahnya die-hard fans lah. Karena memang agama atau keyakinan terhadap Tuhan itu adalah satu-satunya brand di dunia yang tanpa iklan pun para penganutnya pasti akan rela berkorban, bahkan bersedia mati untuknya. Oh ya, karena sepertinya cukup panjang, pembahasan tentang tema ketuhanan ini mungkin akan saya bagi menjadi beberapa video terpisah ya. Mungkin bisa 2, bisa 3, atau mungkin bisa lebih. Ini bergantung sikonya nanti. Yang pertama kita lihat dari sudut pandang yang paling dekat dengan kita dulu ya, yaitu dari diri kita sendiri sebagai manusia. Fitrah adalah keadaan alami yang dimiliki oleh manusia sejak dirinya lahir, atau bisa juga didefinisikan sebagai potensi asal yang sudah built-in sejak manusia itu dilahirkan. Mungkin bahasa mudahnya bisa dikatakan bahwa ya kita ini memang sudah dari sononya begitu gitu kan ya, biasanya orang-orang menyebutnya. Nah, kira-kira apa saja fitrah paling mendasar yang ada pada diri kita sebagai manusia ini? Berdasarkan apa yang saya pahami, setidaknya ada 3 fitrah paling mendasar yang kalau boleh dibilang satu saja tidak ada, maka kita tidak bisa disebut sebagai manusia seutuhnya. Fitrah yang pertama adalah kita ini sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Sebagaimana yang saya singgung pada video sebelumnya tentang keimanan kepada hal yang gaib, bahwa manusia itu pada dasarnya lebih banyak tidak tahunya daripada yang diketahuinya. Bagi yang belum mengikuti pembahasan videonya mungkin bisa diklik dulu ya link yang tersemat. Intinya adalah bahwa ketika kita lahir, kita itu tidak bisa langsung mengerti semuanya. Contohnya, ngomong aja perlu diajari, kemudian perangkak atau jalan kaki, itu kan perlu ada juga yang melatih gitu ya. Memegang benda, sepertinya juga perlu diajari gitu kan ya. Kecuali mungkin sesuatu yang bersifat insting badaniah, seperti halnya buang air misal, kemudian bernafas, bersuara, yang memang ini adalah spek dasar yang wajib ada pada setiap makhluk hidup, atau istilahnya basic requirements. Fitrah kedua adalah contingent. Apa itu contingent? Yaitu sesungguhnya kita ini bersifat memiliki kebergantungan, bahwa setiap diri manusia itu sesungguhnya terikat pada kebergantungan terhadap hal lain di luar dirinya. Misal, manusia itu butuh bernafas. Nah, untuk bernafas itu diperlukan oksigen, sedangkan oksigen dihasilkan dari tumbuhan atau plankton yang hidup di laut misalnya. Kemudian, para penghasil oksigen ini tentunya memerlukan matahari agar bisa melakukan proses fotosintesis. Lalu, kelimpahan oksigen yang dihasilkan dari proses tersebut juga memerlukan atmosfer dan gravitasi bumi agar tertahan di permukaan bumi sampai ketinggian tertentu, biar ke paru-paru kita juga pas, baik konsentrasinya maupun tekanannya. Tapi itu baru satu proses, belum lagi yang lainnya, seperti halnya untuk makan misalnya. Kita kan perlu nasi itu ya. Nasi dihasilkan oleh beras yang dibawa distributor, kemudian dibawa juga oleh para pedagang di pasar. Para pedagang ini membelinya dari petani yang ada di sawah ya. Sedangkan sawah itu memerlukan nutrisi tanah yang baik agar menghasilkan padi yang baik juga. Sedangkan nutrisi atau pupuknya yang dihasilkan itu memerlukan sebuah pabrik untuk memproduksinya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kalau kita telusuri sampai ujung,
niscaya kita akan geleng-geleng sendiri. Saking kompleksnya, yang ujung-ujungnya mengarah pada satu kesimpulan bahwa sesungguhnya kita ini saling bergantung satu sama lain, sehingga berlakulah hukum kontingen ini. Itu baru 2 contoh, bernafas dan makan. Padahal sesungguhnya masih banyak kebutuhan-kebutuhan dasar lain kita sebagai manusia yang kebergantungannya tidak kalah kompleks dari 2 contoh tersebut. Dan luar biasanya lagi, seandainya satu saja komponen pendukung itu tidak ada, maka kemungkinan besar kehidupan kita sebagai manusia itu tidak akan sustain. Makanya saya itu termasuk yang pesimis terkait program dari SpaceX yang digagas oleh Mas Elon yang mengarahkan manusia untuk bisa tinggal di planet Mars ya. Ya kecuali memang sudah dipikirkan semua aspek kontingen yang mendukungnya. Kita lanjut dengan fitrah ketiga. Fitrah ketiga ini adalah kita ini sebenarnya memiliki kesadaran fikir dan rasa. Kita itu kan suka begitu ya, kayaknya apa saja ingin dipikirkan, termasuk hal-hal yang tak terjangkau oleh perangkat indrawi pun juga dipikirin gitu. Bahkan urusan tetangga pun juga dipikirin. Nah, fitrah berpikir ini adalah salah satu hal yang membuat manusia berkembang dengan beraneka peradabannya. Karena dengan daya pikir ini kita bisa memunculkan apa yang biasa kita sebut sebagai imajinasi. Yang kata orang imajinasi ini seolah tidak ada batasnya. Nah, benarkah demikian? Kita lanjut dulu dengan pembahasan yang selanjutnya ya. Yang kedua adalah fitrah memiliki kesadaran rasa. Fitrah ini juga sepertinya sama saja dengan yang pertama tadi. Kalau mau jujur nih ya, kita ini kan dari keinginan yang paling dalam, apa saja rasanya ingin dirasakan dan dimiliki. Mobil mewah, rumah mewah, makanan paling enak, plesir kemana-mana, perhiasan, uang, dan yang lain sebagainya. Yang juga rasa-rasanya seolah tak terbatas ya. Dan mungkin inilah yang disinyalir menjadi cikal bakal nafsu badaniyah yang jika kita tidak kendalikan dengan baik, maka akan membuat ketagihan dan sulit untuk ditahan karena dosis pemenuhan kebutuhannya yang terus meningkat. Itulah mengapa manusia itu sering disebut juga sebagai makhluk yang punya banyak keinginan. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Dari ketiga fitrah yang tadi kita bahas, maka secara konsekuensi logisnya akan memunculkan jenis fitrah yang keempat, yaitu fitrah ketuhanan. Loh, kok bisa? Bagaimana ini penjelasannya? Nah, justru inilah poin inti yang mau kita bahas dalam video kali ini. Mohon disimak sampai habis ya. Sebelum kita uraikan keterkaitannya dengan ketiga fitrah yang tadi kita bahas, terlebih dahulu kita sepakati nih, kira-kira apa itu Tuhan dan apa itu bertuhan gitu ya. Kata Tuhan sendiri itu berasal dari bahasa Melayu, tuan, yang artinya adalah orang yang ditinggikan derajatnya, yang diagung-agungkan statanya, yang dimuliakan kedudukannya, atau bisa juga istilah tuan ini dimaknai sebagai pemilik, penguasa, atau orang yang dihormati. Hal ini bisa terlihat dari penggunaan kata-katanya dalam obrolan sehari-hari ya, seperti halnya tuan tanah, itu kan artinya tuan yang memiliki tanah. Kemudian ada Tuan Putri misalnya, itu kan putri yang dihormati. Atau Tuan Haji, yang berarti Pak Haji yang dimuliakan kedudukan sosialnya di masyarakat. Nah, istilah Tuan ini kemudian mengalami pergeseran, baik dari pelafalan maupun makna, yang menjadi Tuhan, yang mengacu pada entitas tertinggi di alam semesta atau entitas yang menguasai seluruh jagat raya dan segala isinya, dan mempunyai sifat-sifat yang maha atau sifat keilahian, misalnya Maha Esa, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Berkendak, dan Maha-Maha yang lainnya. Secara literal, istilah Tuhan muncul pertama kali pada tahun 1733 dalam terjemahan Alkitab Injil berbahasa Melayu karya Melchior Leidecker, yang mana istilah ini belum digunakan pada versi sebelumnya yang masih menggunakan istilah Tuan. Padahal kata yang diterjemahkan itu sama, yaitu kalau dalam bahasa lainnya, misal dalam bahasa Yunani itu ada Kyrios ya, artinya juga sama kayak Tuan tadi. Senior dalam bahasa Portugis, atau senior dalam bahasa Prancis, atau mungkin Lord dalam bahasa Inggris. Jadi semua istilah yang sebelumnya diterjemahkan sebagai Tuan itu diganti semua oleh Leidecker menjadi Tuhan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah Tuhan didefinisikan sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja,
dan disembah oleh manusia sebagai entitas yang memiliki sifat kemahaan, sebagaimana yang kita bahas tadi ya. Tapi ada turunan katanya juga, yaitu bertuhan, yang bermakna menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Jadi secara istilah masih membuka ruang pengertian yang lebih luas tentang entitas yang disebut Tuhan itu. Misalnya, orang yang motivasi hidupnya hanya untuk mengejar jabatan, dia itu bisa disebut sedang menuhankan jabatan. Atau katakanlah ada orang yang mengejar uang, berarti dia boleh disebut sebagai bertuhan pada uang atau menuhankan uang. Atau apa lagi ya? Orang yang mengejar kekayaan misalnya, berarti dia bertuhan pada kekayaan, kan begitu ya. Dan contohnya yang lainnya juga banyak saya kira. Lalu apa kaitannya dengan fitrah tadi? Jadi begini, ketiga fitrah yang kita sebutkan tadi itu kalau ditelusuri lebih mendalam, maka semuanya mengarah pada ujung yang tak berbatas. Contohnya, fitrah ketidaktahuan kita akan memacu manusia untuk tahu lebih banyak. Rasanya itu semua hal ingin diketahui. Makanya sains begitu berkembang kan? Dan tujuannya hanya satu, yaitu mengungkap semua pengetahuan yang ada di jagat raya ini. Yang mana kita sama-sama tahu bahwasanya semakin dicari tahu, maka seolah-olah jagat raya ini masih terus menyisakan misteri yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dan lebih rumit lagi, kan begitu ya. Pembuatan teleskop ruang angkasa James Webb misalnya, yang ditujukan sebagai pengganti teleskop Hubble yang sudah bertugas selama puluhan tahun, itu pembuatan versi terbaru ini tujuannya adalah agar jangkauan pencitraan terhadap alam semesta yang kita amati bisa menjangkau lebih jauh dan lebih detail. Tapi tetap saja para ilmuwan selalu dibuat keheranan, kok semakin diamati itu bahkan dengan teknologi yang paling mutakhir sekalipun ternyata kita semakin sulit menjangkaunya. Istilahnya selalu menyisakan misteri yang jauh, lebih tak berhingga, lebih misterius. Pada fitrah yang kedua juga sama, semakin diteliti kompleksitas faktor kontingen yang berlaku pada makhluk hidup, ternyata semakin komplekslah fakta-fakta baru yang ditemukan. Sebut saja, mungkin ada yang pernah mendengar istilah butterfly effect ya, yaitu suatu perubahan besar itu bisa terjadi dan mungkin disebabkan oleh hal-hal yang kecil walaupun berasal dari tempat yang berbeda dan juga dalam jeda waktu yang lama. Butterfly effect ini merupakan salah satu cabang dari chaos theory yang menggambarkan hubungan ketergantungan atau kontingen, di mana perubahan sekecil apapun akan mengakibatkan perubahan yang sangat besar di waktu kemudian. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Edward Norton Lawrence yang melakukan penelitian terhadap kepakan sayap kupu-kupu di hutan Amazon, Brazil, yang ternyata setelah diidentifikasi, kepakan sayap kupu-kupu ini disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya badai tornado di Texas selang beberapa bulan kemudian. Nah, dari sini apa yang bisa kita ambil? Ternyata fitrah kebergantungan atau kontingen ini semakin dalam kita jabarkan, maka kita akan dapati fakta-fakta yang justru semakin aneh. Semakin kompleks kita menyadari hubungan kebergantungan ini, maka kita akan mengarah pada satu ujung yang sama, yaitu kebergantungan yang tak berhingga kompleksitasnya. Oke, kita lanjut fitrah yang ketiga. Fitrah daya pikir dan rasa. Sepertinya kalau ini sudah pasti ya, kaidah umum sudah menyatakan bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam suatu riwayat hadis yang menyatakan bahwa manusia itu jika diberi satu lembah emas, maka dia akan meminta dua. Jika diberikan dua, maka dia pasti akan meminta yang ketiga. Begitu pula seterusnya, nggak ada habisnya. Ora wes-wes kalau orang Jawa bilang ya. Oke, kita sampai pada kesimpulan sementara. Dari sini kita sama-sama ambil kesimpulan sementara bahwa semua itu berujung dan mengarah pada kondisi yang tak terbatas, tak berhingga, yang merefer pada satu entitas dengan kemahaannya, ya apalagi kalau bukan Tuhan gitu kan. Jadi kalau diambil kesimpulan sementaranya bahwa sebenarnya kita semua ini pasti bertuhan, mau tidak mau. Mau dari sisi ilmu pengetahuan, kita akan selalu dipaksa mengetahui ujung yang tak terbatas. Mau dari sisi kebergantungan pun juga sama. Kita dipaksa untuk mengakui adanya sesuatu yang kompleksnya itu nggak kira-kira dan nggak bisa terbatas. Bahkan mungkin tidak akan bisa terdefinisi. Yang ketiga, dari segi fikir dan rasa pun juga sama. Dalam hidup pastinya masing-masing dari kita memfokuskan diri, mengerahkan seluruh potensi dan mengerahkan cita-cita yang kita definisikan sebagai pencapaian tertinggi dalam hidup. Bisa kekayaan, bisa gelar jabatan, bisa kekuasaan, wanita, popularitas, apapun. Atau bahkan bisa juga berupa ilmu pengetahuan. Karena sesungguhnya kita sedang bertuhan pada tujuan yang kita kejar itu. Dan ini berlaku pada semua orang. Ya, kecuali kalau
Anda bukan orang yang waras tentunya ya. Oke, sepertinya cukup sampai di sini dulu pembahasannya. Insya Allah saya akan lanjutkan dengan membahas masih di tema yang sama, yaitu tentang Tuhan atau ketuhanan. Dan saya berusaha sekomprehensif mungkin dalam membahasnya sehingga kita dapat memahami konteksnya secara menyeluruh. Seperti biasa, kita tutup dengan posesif ala bapak-bapak. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.